ide untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa? Ini selain perusahaan Sobat Legal, kali ini tim Legal to Us lagi berkunjung ke Jogja Thrift Market Fest yang diadakan di Jogja Expo Center. Nah, kira-kira kita mau ngapain aja nih Mbak di sini? Nah, jadi beberapa waktu lalu itu Presiden Jokowi itu melarang bisnis thrift karena berpotensi mengganggu industri tekstil di Indonesia. Nah, bahkan peraturan Menteri Perdagangan pun bilang kalau pakaian bekas itu adalah barang yang dilarang impor. Nah, dan juga Menteri Koperasi dan UKM itu juga berpendapat kalau bisnis thrift ini dapat mematikan UMKM kayak gitu. Oh, seru banget pembahasan ini Sobat Legal. Nah, mumpung kita lagi ada di JTM Fest, kayaknya kita akan mewawancarai para pelaku bisnis thrift dan juga konsumen thrift itu sendiri. Kira-kira seperti apa pendapat mereka soal pelarangan bisnis thrift di Indonesia? Ayo ikutin kita. Let's go! Samba. Ami. Nama thriftnya Samba Thrift. Untuk jualannya ya barang thrift semua. Baju, Ya semua ada, kayak baju, jaket, celana, terus kemeja ada semua. Ya macam-macam Kak, ada baju, ada celana, ada kulot atau sepatu, macam-macam semua dijual di sini. Kalau untuk apa? Kalau untuk resminya sih baru 1 tahun 3 bulanan. Tapi kalau untuk jualannya sebenarnya udah lama, udah sekitar 2016-an mungkin. Tapi baru terbentuk namanya Samba ini baru 1 tahun ini, 1 tahun 3 bulan. Ya sebenarnya sih belum lama Kak, kita juga baru-baru mungkin ya ada sekitar 5 atau 4 bulanan lah, belum lama. Ya dibilang setuju ya enggak sih, karena kan juga itu kan cari uangnya juga dari situ kan. Ya mungkin lebih ada solusinya lain aja lah yang bisa ditawarkan. Ya mungkin dilarang tapi ada solusi lah, jangan sampai mematikan. Otomatis kan ini juga kita kan UMKM juga Mbak. Jadi kalau ini mati ya secara otomatis juga UMKM juga ikut berkurang juga tuh. Hitungannya itu sih. Ya sebenarnya sih nggak setuju Kak, karena apa, ini kan kita kan membuka peluang rezeki ya kan, dengan bahan-bahan yang sudah lama dan didaur ulang kembali, dan peminatnya kan banyak sebenarnya. Tapi kalau ada isu seperti ini ya, kalau itu pasti ya berdampak dong. Kita mau cari rezeki dari mana ya, sebenarnya banyak, cuman kan kalau ada yang bisnis lain kayak misalnya punya pabrik atau apa, itu masih mending ya, dia masih menunjang ya. Kalau enggak, mereka kasihan dong, mau dapat dari mana, kan lumayan juga gitu loh Kak. Cuman sekarang kan kita nggak tahu, karena mereka kan juga yang punya barang yang lain kan juga banyak komplain gitu loh. Masih terdapat kebingungan. Masih 50-50, jadi ya nggak ngerti juga lah gimana nanti. Sangat banget dampaknya, kayak penjualan kita berkurang, sama untuk stok juga kita udah nggak ada sama sekali. Nyarinya susah ya Mas? Bisa dibilang malah nggak ada sekarang. Sama sekali ya? Nggak ada stok. Jadi kita cuma jualan yang kita punya stok aja sekarang ini udah. Ini habis dari ini kita stok juga nggak tahu gimana. Gitu sih. Yo sebenarnya sih kalau berdampak sih, yo pasti berdampak. Karena apa? Ini kan termasuk pemasukan yang lumayan buat saya gitu. Karena apa? Selain bisnis yang lain, ini pun menunjang gitu loh Kak. Jadi kan apa, nyari barang susah atau? Yo mungkin kemungkinan kalau bakal nyari barang susah.
gitu kan. Iya kan masalahnya apa, Pak Presiden sudah melarang, mana mungkin orang mau nyelundupin barang, kena undang-undang nanti ada pasalnya juga Kak, susah. Tapi selama ini masih berjalan, alhamdulillah masih lancar lah, cuman mungkin kan itu isu aja kalau menurut saya sih, tapi nggak tahu pasti. Mungkin tambahan ke depannya gimana, apakah ada persiapan gitu? Ya persiapan sih mungkin ada Kak, kita kan juga nggak mungkin bergelut di sini terus kan, sedangkan di sini isu sudah mulai ketar-ketir, mereka juga banyak yang bingung. Ya kita kemungkinan ada nanti bisnis lain lah kita buka, mungkin ya nggak tahu apa, tapi ada planning lah. AL. Isya, Syifa. Nggak tahu, kayak vintage saja jadinya, kayak bagus aja gitu. Kebetulan kalau sekarang tuh lagi luang aja waktunya dan ada event, jadi nyempetin aja kesini. Aku suka karena aku ngelihat sebagian tuh produk thrift itu lebih bagus daripada yang baru gitu. Lebih punya ini ya, keunggulan sendiri gitu ya. Enggak sih, karena maksudnya sekarang brand lokal menurutku belum sampai ke level yang di atas sih, jadinya belum ya nggak harus dibuangin juga dan segala macam gitu. Sebenarnya kalau aku netral aja ya, karena dari segi hukumnya aja masih ada celah kan yang bisa dimasukin. Jadi ya kenapa thrift bisa tetap masuk tuh karena masih ada celah itu, hukum Indonesia yang masih belum bisa ngerangkum semuanya gitu. Tapi di sisi lain juga kan tetap aja ada hukumnya gitu, kalau misalkan itu nggak boleh dan lain sebagainya. Jadi aku netral aja. Pemerintah harusnya ngasih solusi lain gitu ya. Kalau misalkan pemerintah emang concern tentang ini, pasti mereka bakal secepatnya buat ngeluarin peraturan sebenarnya ini tuh boleh atau enggak. Kalau aku sih 50% ya, di setengahnya aku setuju karena mungkin bisa mendukung produk lokal tuh lebih maju, tapi di sisi lain juga nggak setuju karena aku aja suka nge-thrift gitu. Nah Sobat Legal, itu tadi wawancara kita dengan para penjual thrift dan juga para konsumen thrift itu sendiri. Nah ternyata seperti itu pendapat mereka tentang pelarangan bisnis thrift di Indonesia oleh pemerintah. Nah, Sobat Legal, terus ikuti sosial media kami ya, karena kami akan membahas lebih banyak isu-isu hukum seperti ini. Nah, jadi nantikan konten kami selanjutnya. Sampai jumpa. Saya mau ningkatin CV ke PT. Kan NIB untuk perseroan perorangan apakah sudah bisa?